Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada video kali ini kita akan membahas latihan 12, yaitu luas permukaan prisma. Soal nomor 1. Diketahui alas sebuah prisma berbentuk segitiga siku-siku. Panjang sisi siku-sikunya 12 cm dan 16 cm. Jika tinggi prisma adalah 30 cm, tentukan A. Rusuk hipotenusa atau sisi miringnya pada alas, dan B. Luas prisma. Ya, perhatikan bahwa di sini diketahui prisma segitiga dengan alasnya berupa segitiga siku-siku. Kemudian panjang sisi siku-sikunya adalah 12 cm dan 16 cm. Tinggi prismanya adalah 30 cm. Ditanya A. Rusuk hipotenusa pada sisi alas, ya kita misalkan X. Ya, perhatikan segitiga pada bidang alas. Nah, segitiganya adalah segitiga siku-siku. X adalah sisi miring, maka untuk mencari panjangnya kita gunakan rumus Pythagoras, ya. Jadi X sama dengan akar 12 kuadrat ditambah 16 kuadrat sama dengan akar 144 ditambah 256 sama dengan akar 400 sama dengan 20. Jadi panjang rusuk hipotenusa atau sisi miring pada alas adalah 20 cm. Kemudian kita lanjutkan dengan B. Untuk menentukan luas prisma, maka ingat rumusnya adalah 2 luas alas ditambah keliling alas kali tinggi prisma, sama dengan 2 kali luas alasnya adalah luas segitiga. Karena segitiganya adalah segitiga siku-siku, maka alas dan tingginya adalah sisi siku-sikunya. Jadi setengah kali alasnya 12, tingginya 16. Sehingga luas alasnya setengah kali 12 kali 16. Kemudian keliling alas ini adalah keliling segitiga, jadi 12 ditambah 16 ditambah 20 kali tinggi prismanya adalah 30. Ya, di setengah kali 12 kali 16 sama dengan 96, berarti 2 kali 96 ditambah ini 12 tambah 16, 28 ditambah 20, 48 kali 30. Jadi 2 kali 96, 192, 48 kali 30, 1440. Maka hasilnya adalah 1632. Jadi luas prisma adalah 1632 cm persegi. Ya, soal berikutnya, diketahui alas sebuah prisma berbentuk belah ketupat dengan panjang diagonalnya 10 cm dan 24 cm. Jika tinggi prisma 20 cm, tentukan A. Panjang rusuk alas, B. Luas prisma. Perhatikan bahwa alas prisma berbentuk belah ketupat dengan panjang diagonalnya 10 cm dan 24 cm. Maka kita bisa mengetahui bahwa ya, karena diagonal pertamanya 10 cm, berarti ini panjangnya 5, ini 5. Kemudian diagonal keduanya 24 cm, berarti ini 12, ini 12. Nah, untuk menentukan sisi belah ketupat, kita gunakan segitiga siku-siku. Perhatikan bahwa segitiga siku-siku, panjang sisi siku-sikunya adalah 5 cm dan 12 cm. Nah, untuk menentukan sisi miringnya, maka kita gunakan rumus Pythagoras, yaitu S sama dengan akar 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat sama dengan akar 144 ditambah 25 sama dengan akar 169 sama dengan 13. Atau kita bisa gunakan rumus triple Pythagoras, ya. Jadi 5, 12, berarti ini pasangannya adalah 13. Jadi panjang rusuk alasnya adalah 13
cm. Kemudian seperti kita ketahui bahwa prismanya di sini adalah prisma belah ketupat ya. Jadi untuk menentukan luas prisma maka rumusnya adalah 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi, di mana luas alasnya merupakan luas belah ketupat, yaitu setengah kali D1 kali D2 ditambah keliling alas kali tinggi prisma. Setengah kali D1 nya 24 kali D2 nya 10, atau boleh dibalik ya. Jadi ini 2 kali setengah 1, 10 kali 24 240. Kemudian keliling alasnya adalah keliling belah ketupat, karena panjang sisinya sama berarti kelilingnya adalah 4 kali sisi, 4 kali 13, 52 kali tinggi prismanya 20. 52 kali 20 adalah 1040, sehingga luas prisma 240 ditambah 1040 yaitu 1280. Jadi luas prismanya adalah 1280 cm persegi. Soal berikutnya, sebuah ekrak dibuat dari seng dengan ukuran seperti pada gambar. Tentukan luas seng yang diperlukan untuk membuat ekrak. Nah, perhatikan bahwa ekrak ini berbentuk prisma segitiga, tetapi ya, pada bagian atasnya di sini ini tidak ada sisinya ya, jadi bolong. Nah, kemudian untuk menentukan luas seng yang diperlukan berarti kita menentukan luas prisma segitiga, tetapi salah satu sisinya ini bolong ya. Nah, sekarang kita sebelum mencari luas segitiganya, maka kita cari panjang salah satu sisi segitiganya. Perhatikan bahwa di sini segitiga siku-siku dengan panjang sisi miringnya 26 cm dan salah satu sisi siku-sikunya adalah 10 cm. Nah, ya. Di panjang sisi miringnya 26 dan salah satu sisi siku-sikunya adalah 10 cm. Maka untuk mencari X kita gunakan rumus Pythagoras, yaitu X sama dengan akar 26 kuadrat dikurangi 10 kuadrat. Ingat ya, kalau yang dicari sisi miring ini tandanya ditambah, tapi kalau yang dicari sisi siku-siku maka tandanya dikurangi. Jadi X sama dengan akar 676 dikurangi 100 sama dengan akar 576, yaitu 24. Ya, kemudian untuk menentukan luas ekrak, maka lihat di sini ya, luasnya terdiri dari 2 buah segitiga, berarti 2 kali luas segitiga, kemudian ditambah ini luas daerah persegi panjang pertama yang tegak sama luas daerah persegi panjang kedua daripada alasnya ekrak ya. Jadi luas ekrak sama dengan 2 kali luas segitiga ditambah luas 1 dan luas 2. 2 kali luas segitiga ini setengah kali alas kali tinggi, karena segitiganya siku-siku maka alasnya 24, tingginya 10. Kemudian luas 1 ini ya, luas bawah 1 ini adalah persegi panjang, jadi panjang kali lebar ini ya, 10 kali 25. Kemudian luas daerah 2 berarti 24 kali ini panjangnya 25. 2 kali setengah habis ya, tinggal 24 kali 10 240 ditambah 10 kali 25 250 dan 24 kali 25 600. Hasilnya adalah 1090. Jadi luas seng yang diperlukan untuk membuat ekrak adalah 1090 cm persegi. Ya, soal berikutnya adalah sebuah tenda bagian depan berbentuk segitiga sama kaki.
tenda itu alasnya ini ya, tenda ini alasnya kan bolong ya, tidak ada. Nah, sehingga untuk menentukan berapa kain yang diperlukan sama dengan menentukan luas prisma segitiga tanpa alas ini ya, jadi tanpa salah satu sisinya yang bawah. Nah, jadi sebelum menentukan luas prismanya, maka perhatikan bahwa segitiganya ini merupakan segitiga sama kaki dengan panjang alasnya adalah 160 cm. Jadi di sini 80 cm, di sini 80 cm. Kemudian tinggi tendanya adalah 150 cm. Artinya tinggi segitiga situs itu adalah tinggi segitiga sama kaki adalah 150 cm. Sekarang kita cari panjang sisinya. Nah, untuk mencari panjang sisi kita gunakan rumus Pythagoras. Jadi X sama dengan akar 150 kuadrat ditambah 80 kuadrat sama dengan akar 22.500 ditambah 6.400 sama dengan akar 28.900 yaitu 170. Jadi panjang sisi segitiga sama kaki sisi adalah 170 cm. Nah, untuk menentukan luas untuk menentukan luas prisma, luas tenda, ini berarti 2 kali luas segitiga, ya, bagian depan sama bagian belakang segitiganya, ditambah luas 1 ini, ya, ini luas 1 persegi panjang pertama, dan luas persegi panjang kedua, berarti yang di sisi belakangnya ya. Untuk yang alas ini tidak ada. Maka 2 kali luas segitiga setengah kali alas kali tinggi, alasnya adalah 160 sementara tingginya 150. Kemudian luas persegi panjang pertama dan luas persegi panjang kedua ini sebenarnya sama ya, di 4 meter, jadi kita rubah menjadi 400 cm dikali 170. Untuk luas kedua juga sama, yaitu 400 kali 170. Hasilnya adalah ini 2 kali setengah habis 160 kali 150 24.000, 170 kali 400 68.000, 170 kali 400 68.000. Hasilnya adalah 160.000 cm persegi. Nah, karena harga kainnya ini per meter persegi, berarti kita rubah dulu dari cm ke meter, berarti ini naik 2 tingkat ya. Karena persegi berarti hasilnya adalah 16 meter persegi. Kemudian biaya yang diperlukan 16 kali 1 meternya 50, 1 meter perseginya 50.000, 16 kali 50.000 yaitu 800.000 rupiah. Ya, demikian video pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. Jika masih ada pertanyaan